Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita rahmat kasih sayangnya, dan juga Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah dengan penuh sukacita meskipun kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Salah satu anjuran yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Apa itu ibadah puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tetapi harus ingat, sejatinya puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa juga mengajarkan kita untuk menahan diri dari hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik atau kemungkaran. Imam Badawi berkata, menahan lapar dan menahan haus bukanlah semata-mata hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Akan tetapi harus diikuti dengan pengandalian syahwat dan mengatur hawa nafsu amarah. Jika hal itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima puasanya. Malah justru kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Pasti kita semua tidak mau kan? Kemudian hal lain yang harus kita tahan, harus kita hindari dan harus kita ubah, yaitu berkata bohong. Hayo, siapa yang masih suka berkata bohong? Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu berkata jujur. Sebab tujuan berpuasa seorang hamba yaitu untuk memperoleh predikat takwa. Dalam hal ini tidak akan bisa terwujud jika kita tidak bisa meninggalkan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana jika seseorang yang berbohong ketika berpuasa, terutama di bulan suci Ramadan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau berbohong, tetapi justru melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan butuh lapar dan haus yang ditinggalkan ketika berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Berkata dusta atau berbohong adalah perbuatan tercela yang harus kita hindari. Terlebih lagi jika kita melakukannya di bulan suci Ramadan. Berbohong adalah hal yang bersifat haram. Menurut mayoritas ulama, berkata bohong bukanlah hal atau perkara yang dapat membatalkan puasa. Adapun makna sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan butuh lapar dan haus yang ditinggalkan ketika berpuasa. Dengan kata lain, puasa yang kita kerjakan atau yang kita laksanakan adalah sia-sia. Bahkan yang dia lakukan hanyalah sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahala puasa yang Allah berikan adalah secara langsung kepada hambanya. Alangkah meruginya jika kita sudah lelah menahan lapar, menahan haus, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi ibadah yang kita lakukan adalah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah puasa yang kita lakukan
tidaklah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua apabila kita pernah berkata bohong. Untuk itu, sebagai seorang muslim, mari kita bersama-sama untuk selalu berkata jujur. Tetapi harus ingat, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan lain pun kita harus bisa menerapkannya. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta kita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.